Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siska Amelia dan rekan saya yang satunya yaitu Mistiana. Nah, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang materi yang berjudul korelasi sederhana produk momen. Nah, jangan lupa kalian simak ya materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian uji korelasi sederhana momen. Uji korelasi sederhana produk momen Pearson adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel kontinu. Metode ini dinamakan berdasarkan Karl Pearson yang mengembangkan teknik ini. Uji korelasi Pearson mengukur seberapa erat hubungan antara dua variabel dalam bentuk koefisien korelasi yang dapat bernilai dari 1 hingga 1. Nilai korelasi yang mendekati 1 menunjukkan hubungan positif yang kuat, sementara nilai korelasi mendekati 1 menunjukkan hubungan negatif yang kuat. Nilai korelasi sekitar 6 menunjukkan tidak adanya hubungan linear antara dua variabel tersebut. Manfaat untuk mengetahui kekuatan hubungan antara korelasi kedua variabel di mana variabel lainnya yang dianggap berpengaruh dikendalikan atau dibuat tetap sebagai variabel kontrol. Fungsi dari uji korelasi sederhana produk momen Pearson adalah untuk mengukur seberapa erat hubungan linear antara dua variabel kontinu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari korelasi sederhana produk momen. Nah, kelebihan yang pertama yaitu metode ini tidak hanya menunjukkan ada atau tidaknya korelasi antara dua variabel, tetapi juga menentukan sejauh mana korelasinya. Jadi, nomor satu ini, metode ini bisa menentukan arah sejauh mana korelasi yang ada pada variabel tersebut. Nah, yang kedua, bisa untuk memastikan arah korelasinya, yaitu apakah korelasi kedua variabel tersebut positif atau negatif. Jadi, kelebihan yang kedua yaitu bisa memastikan arah korelasinya. Jadi kita bisa mengetahui tuh arah korelasinya negatif atau positif. Nah, yang ketiga, dapat memperkirakan nilai suatu variabel terikat dengan mengacu pada nilai tertentu dari suatu variabel bebas melalui persamaan regresi. Nah, yang ketiga ini maksudnya kita bisa memperkirakan nilai suatu variabel tersebut dengan cara kita melalui persamaan regresinya yang ada pada variabel bebas ya. Baik, lanjut yang keempat, metode ini memiliki banyak sifat aljabar yang menghitung koefisien korelasi dan sejumlah faktor terikat lainnya, yaitu koefisien determinis menjadi mudah. Nah, jadi kelebihannya itu ya teman-teman. Lanjut kekurangannya ya. Nah, kekurangan yang pertama yaitu perhitungan relatif sulit karena perhitungannya melibatkan metode perhitungan aljabar yang rumit. Nah, kekurangannya itu yang pertama itu emang perhitungannya relatif sulit gitu ya teman-teman, karena emang menggunakan metode perhitungan yang sangat rumit, yaitu metode perhitungan aljabar gitu. Nah, yang kedua, didasarkan pada sejumlah besar asumsi, yaitu hubungan linear, hubungan sebab dan akibat, dan lain-lain yang mungkin tidak selalu berjalan baik. Nah, yang kedua ini bisa menimbulkan gitu sejumlah besar asumsinya tuh bisa menimbulkan tidak berjalan dengan baik ya, karena berhubungan dengan hubungan linear, hubungan sebab dan akibat lainnya gitu ya. Nah, yang ketiga, hal ini sangat memungkinkan disalah artikan, terutama datanya homogen dibandingkan dengan metode lain dibutuhkan banyak waktu untuk mencapai hasilnya gitu ya. Nah, yang ketiga ini
Hal ini sangat mungkin disalahartikan. Jadi bisa jadi metode tersebut juga bisa disalahartikan gitu. Nah, yang keempat, bisa menimbulkan kesalahan yang dilakui oleh pendirinya sendiri. Jadi yang keempat ini bisa menimbulkan kesalahan gitu, meskipun dari kita sendiri gitu. Jadi itu saja ya kekurangan dan kelebihan dari koefisien tersebut. Nah, lanjut ya. Nah, selanjutnya di sini ada rumus uji korelasi sederhana produk momen. Nah, adapun rumusnya itu ini ya, nih. Ada di sini R. R itu maksudnya adalah koefisien korelasi sederhana. Jadi R itu melambangkan untuk koefisien korelasi sederhana ya. Nah, lanjut. X min I adalah nilai dari variabel pada observasi ke I. Nah, Y min I adalah nilai dari variabel Y pada observasi ke I. Nah, lanjut. Terus bar X adalah rata-rata dari variabel X, terus bar Y adalah rata-rata dari variabel Y, dan sum menunjukkan jumlah dari suatu variabel tersebut. Nah, jadi rumus dari metode tersebut itu bisa kalian lihat dari sini ya, rumus ini. Baik, selanjutnya syarat. Nah, di sini juga ada syarat ya teman-teman. Syarat yang pertama itu datanya harus berdistribusi normal atau mempunyai jumlah sampel yang besar. Nah, jadi syarat yang pertama itu datanya itu harus kita mempunyai jumlah data yang sangat besar gitu sampelnya. Karena untuk berdistribusi normal yang memang harus mengharuskan gitu jumlah sampelnya yang sangat besar gitu ya. Yang kedua, skala datanya berupa data rasio. Jadi kita harus mempunyai data rasio untuk skala datanya. Lanjut, yang terakhir yaitu perlu dasar teori untuk menampilkan variabel-variabel yang digunakan. Nah, syarat yang tiga itu perlu banget dasar teori untuk menampilkan variabel-variabel yang digunakan pada koefisien tersebut. Nah, jadi cukup ngerti ya teman-teman syarat yang di sini tuh gimana gitu. Kalian juga bisa baca-baca lagi atau bisa kalian pahami lagi gitu ya, atau kalian bisa searching lagi lah kemanapun gitu kan. Oke ya.